Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ruby Sebudin dari kelas 12 IPA 3. Ingin melanjutkan praktikum yang telah kita lakukan 5 hari yang lalu. Saat ini kita akan menentukan hasil dari praktikum korosi, dan kita akan menentukan mana yang paling berdampak pada korosi tersebut dan mana yang tidak berdampak sama sekali. 5 hari yang lalu saya telah melakukan percobaan ini dengan beberapa cairan. Pertama terdapat minyak, kedua terdapat air biasa, ketiga terdapat garam, keempat terdapat pemutih, dan kelima terdapat air cuka. Dan akhirnya setelah 5 hari kemudian kita akan menentukan hasil-hasil dari masing-masing paku yang telah saya masukkan ke masing-masing cairan tersebut. Dan ya, let's go. Jadi kita akan mulai dari cairan yang sekarang kita akan melihat hasil dari cairan yang ya seperti hal biasanya kita sering melihatnya di mana-mana, yaitu air biasa, ya air. Kalau air tersebut ya cukup unik ya reaksinya terhadap paku. Karena paku tersebut menjadi sedikit korosi, namun hanya di bagian luarnya saja. Jadi tidak ada bagian yang mengkilatnya dari si paku tersebut, namun tidak seluruhnya. Tapi itu cukup membuat si paku tersebut mengalami perubahan dari hari ke hari sampai hari kelima saat ini. Kita pindah ke sini aja karena di luar sangatlah berisik. Selanjutnya adalah kita akan lihat campuran paku dengan garam, karena ya kalau udah air pasti air dengan garam ya, karena ya entahlah, tapi intinya adalah air dengan garam yang diaduk hingga menjadi air garam. Ketika kita memasukkan paku, maka hasilnya tersebut ya hampir sama seperti air biasa, namun hasil dari si paku tersebut lebih sedikit korosi daripada paku yang hanya dimasukin oleh air biasa. Kombinasinya adalah kombinasi yang menurut saya cukup unik, karena saya awalnya berpikir bahwa kalau air sama garam mungkin akan mengalami korosi yang lebih lagi. Ternyata air saja itu sudah cukup membuat si paku tersebut mengalami korosi dan tidak terlalu beda dengan air yang dicampur dengan garam. Ya, fakta baru. Selanjutnya mungkin adalah air cuka. Air cuka ini ya cukup mengalami korosi, namun air cuka ini lebih korosif lagi dibanding dua campuran sebelumnya. Karena campuran ini cukup bisa untuk membuat si paku tersebut tidak menjadi mengkilat lagi, karena si cuka tersebut mengkikis lapisan luar dari paku tersebut, hingga akhirnya si paku tersebut terlihat seperti paku yang sangat kasar, yang ya tidak mengkilat lagi. Selanjutnya adalah minyak. Minyak ini cukup unik karena ketika kita mendiamkan si minyak dan paku ini selama 5 hari, ternyata faktanya adalah tidak terdapat perubahan yang cukup signifikan. Mungkin hampir seperti tidak berubah dari hari pertama sampai saat ini. Dan ya, seperti yang bisa dilihat, si minyak tersebut kayak melindungi paku dari sebuah korosi yang akhirnya ya jadi sebagus itu gitu. Tidak ada perubahan. Wow, good job minyak. Dan yang terakhir, ini yang membuat saya cukup kagum dengan eksperimen saat ini, karena zat ini bisa membuat si paku menjadi korosif, dan korosifnya benar-benar korosif, benar-benar berkarat, benar-benar mengkikis lapisan-lapisan besi. Itu adalah pemutih. Pemutih ini cukup unik ya, karena didiamkan selama 5 hari saja hasil korosifnya bisa sampai seperti ini. Apalagi kalau misalkan kita diamkan selama 1 bulan atau lebih, itu menurut saya cukup lumayan mengesankan ya, karena si paku ini dibanding dengan bahan-bahan yang lain lebih korosif lagi. Pemutih yang awal saya kira ya mungkin cuka atau apa, ternyata pemutih. Kemudian saya
mencoba untuk mencuci paku tersebut yang telah terkena korosi karena penasaran juga gitu saya melakukannya. Dan ternyata hasilnya memang banyak sekali perubahan dari paku tersebut, dari yang bagian ujungnya yang menjadi lebih tipis, terus karatnya yang banyak sekali, dan di wadahnya pun terdapat banyak sekali kikisan-kikisan bekas korosi si paku tersebut gitu. Dan itu fakta baru bagi saya. Jadi kesimpulannya adalah sebuah pemutih itu dapat membuat sebuah paku menjadi korosi, dan minyak itu dapat mencegah terjadinya korupsi. Dan mungkin segini saja dari saya. Saya Ruby dari kelas 12 IPA 3 ingin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.